Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan kearah pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan kearah pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Maka apa Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minggu yang lalu kita sudah belajar dari firman Tuhan tentang standar rohani seorang anak Tuhan. Contohnya seperti Ayub yang menjadi kebanggaan Tuhan. Dibanggakan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak puas sampai di situ. Tuhan mau Ayub mencapai standar Allah. Dan Ayub berhasil melewati suatu proses ujian yang sangat menyakitkan secara fisik, secara jiwa, saudara. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan masih lanjutkan dengan apa yang dimaksud dengan standar Allah. Kita membuka Alkitab kita, Kitab Daniel pasal 1. Kitab Daniel pasal 1 ayat 5 sampai ayat 8. Yang sudah ketemu bisa katakan haleluya. Puji Tuhan. Saudara perhatikan, saya bacakan untuk kita semua. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belshazzar, Hanania dinamai Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ayat 12. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Puji Tuhan, kita semua paham cerita dalam buku Daniel ini, yaitu ketika Raja Nebukadnezar menyerbu Yerusalem, menghancurkannya, membakar bait Allah, dan membawa sebagian besar orang-orang Yehuda ditawan di Babel. Di antara mereka ada anak-anak muda yang militan, bukan ekstrim, militan dalam hal keyakinannya kepada Tuhan, dalam hal pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, keempat orang yang kita baca di sini cukup menonjol
keberadaan mereka. Sehingga mereka termasuk orang yang dipilih untuk dipersiapkan menjadi pegawai-pegawai istana Raja Nebukadnezar. Mereka akan dipersiapkan untuk pengetahuan-pengetahuan Babel. Mereka dipersiapkan dengan bahasa Babel. Dipersiapkan dengan tulisan-tulisan Babel, saudara. Dan yang terakhir kita baca tadi, mereka akan diasup dengan makanan dan minuman raja. Yang tentu saja tujuannya untuk menjaga fisik mereka. Mereka punya gizi yang tinggi. Saudara bayangkan makanan dan minuman raja itu sudah melewati berbagai pemeriksaan tentu. Ya. Nah, itu menjadi bagian makanan mereka. Tetapi kita membaca di sini, Daniel dan teman-temannya telah berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan makanan dan minuman dari raja. Kenapa? Kita lihat Kisah Rasul pasal 15 ayat 29. Kisah Rasul 15 ayat 29. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Ada aturan bagi bangsa Israel. Dan sebagian aturan itu berlaku sampai sekarang ini. Jangan makan makanan dan minuman yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Adalah kebiasaan orang kafir, saudara-saudara, yaitu mempersembahkan. Sebelum mereka makan, mereka harus persembahkan kepada berhalanya, kepada dewanya. Ya. Nah, saudara-saudara, dan itu dipahami sungguh-sungguh oleh Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Mereka paham betul itu. Ya. Karena itu dikatakan mereka berketetapan hati tidak akan menajiskan diri dengan makanan minuman raja. Sekalipun secara fisik itu sangat enak, sangat menyenangkan. Ya. Tetapi mereka tidak harus terpengaruh dengan itu. Mereka berketetapan hati. Itu ada risiko. Ketika mereka menolak untuk makan dan minum bagian dari raja, itu kepala bagian makanan di istana itu dia bilang, aduh ini kalau raja tahu habis kita. Ya. Dan saya yang akan duluan kena. Ada risiko, saudara. Tetapi mereka kasih tantangan. Daniel dan kawan-kawan kasih tantangan. Uji coba kami 10 hari saja. Cuma makan sayur dan minum air. Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4. Tetapi jawab Yesus, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Katakan amin. Mereka paham firman Tuhan ini. Bahwa manusia hidup bukan hanya tergantung dari makanan dan minuman secara fisik. Tetapi manusia hidup bergantung dari firman Allah. Itu mereka sudah pahami dari kecil. Sekarang mereka coba mulai praktekkan itu. Praktekkan. Saudara bayangkan selama 10 hari uji coba hanya makan sayur dan minum air. Sanggup? Woi, kalau betul nah, minta maaf. Waduh, itu sudah lebih dari ketentuan diet. Ya. Tapi mereka punya pemahaman akan firman Tuhan. Yaitu firman Tuhan di atas segalanya.
Firman Tuhan menjadi jaminan untuk kehidupan tubuh, jiwa, dan roh. Mereka paham itu. Mereka kasih tantangan. Dan benar saudara bahwa setelah 10 hari, ayat 15. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kok saudara diam? Karena beta tidak mau coba. Ya. Setelah 10 hari, tantangan yang diberikan mereka ini didapati mereka jauh lebih baik. Fisiknya dan sebagainya lebih baik dari semua yang makan makanan dari raja. Jauh lebih baik. Firman Tuhan ya dan amin. Manusia bukan hidup hanya dari roti dan sebagainya. Makanan-makanan secara fisik. Tetapi dari firman Tuhan. Dan mereka punya firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian. Sehingga mereka mempunyai standar rohani sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu apa? Menjaga kekudusan hidupnya. Menjaga kekudusan dirinya. Lebih dari kepintingan dan keinginan tubuh ini. Dan itu standar rohani sebagai anak Tuhan. Kekudusan di atas segala. Kekudusan di atas kepentingan jasmania. Walaupun ada risiko. Tapi ketika mereka berketetapan hati untuk itu, Tuhan memberi kasih sayang di dalam hati dari pemimpin makanan itu. Untuk mengasihi Daniel dan teman-teman. Untuk tidak mempersoalkan apa yang mereka minta. Begitu kita punya ketetapan hati untuk menjaga kekudusan hidup ini. Saudara, Tuhan akan berbuat sesuatu. Tuhan akan meniadakan segala bentuk resiko itu. Sebab Tuhan masih punya rencana panjang dengan anak-anak Tuhan ini. Mereka punya standar rohani sebagai anak Tuhan. Yaitu menjaga kekudusan hidup. Walaupun itu menyenangkan secara daging, secara tubuh manusia. Tapi demi kekudusan, mereka kesampingkan itu semua. Puji Tuhan. Hasil daripada ketetapan hati mereka, kita lihat tadi dalam ayat 15, fisik mereka jauh lebih baik. Ya. Bahkan dikatakan lebih gemuk daripada yang lain. Ada yang mau coba? 10 hari makan sayur tok. Kangkung dong, apalagi bayam dong, apa semua. Nanti jadi lebih gemuk. Ada yang bilang sama saya ada mau cari kurus ome. Beta sudiet begini lama belum turun juga nah. Ya. Bagaimana yang masuk lebih banyak dari yang dilarang? Haleluya. Yang penting sehat jasmani rohani. Katakan amin. Ya. Haleluya. Badan melar tidak masuk hitungan standar rohani. Tidak. Ya. Puji Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Karena komitmen mereka untuk menjaga kekudusan hidup mereka sesuai dengan firman Tuhan, ada imbalan, saudara. Tuhan karuniakan bukan cuma fisiknya yang bagus, tetapi dikatakan Tuhan karuniakan mereka hikmat pengetahuan yang melebihi siapapun. Hikmat dan pengetahuan. Tuhan karuniakan tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Dan Daniel mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai
penglihatan dan mimpi. Amsal pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi hikmat, pengetahuan, dan kepandaian. Dan itu yang dialami oleh Daniel dan teman-temannya. Ya. Saudara, setiap kita melakukan satu komitmen rohani dengan sungguh-sungguh, ada imbalan dari Tuhan. Ya. Tuhan karuniakan mereka pengetahuan lebih dari semua. Puji Tuhan. Kemudian ayat 18 sampai dengan ayat 20. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu kepada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan, pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya mereka bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Setelah 3 tahun menjalani proses untuk menjaga kekudusan hidup mereka, mereka dipanggil wawancara dengan raja. Dan itu rupanya tes terakhir. Saudara, Alkitab katakan mereka didapati 10 kali lebih cerdas, lebih pintar, lebih hebat dari semua orang pintar di Babel. Saudara-saudara sekalian, ini merupakan standar rohani sebagai anak Tuhan. Kekudusan hidup akan membuahkan hal-hal yang luar biasa, saudara. Yang luar biasa. Kekudusan dalam segala hal yang menyangkut tubuh, jiwa, roh kita. Nah, saudara-saudara sekalian, dan kita melihat Tuhan memberi mereka sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang Babel. Mereka lebih daripada yang lain. Bahkan dikatakan 10 kali lebih pintar, lebih pandai, lebih cerdas. Dan mereka selalu siap memberikan jawaban kepada raja apapun yang menjadi permasalahan. Sekarang Tuhan ingin membuktikan kepada seluruh kerajaan kerajaan Babel, saudara, bahwa seorang anak Tuhan bisa tampil dalam segala situasi dan kesulitan apapun. Pasal 2 daripada kitab Daniel, Tuhan memberikan mimpi kepada Raja Nebukadnezar. Tuhan berikan mimpi. Saudara, mimpi itu kemudian menggetarkan hati daripada Raja Nebukadnezar. Begitu dia bangun pagi, mimpi ini hilang. Jalan cerita mimpi itu hilang. Apalagi pengertiannya. Wah, bingung Raja. Tapi mimpi itu sangat mempengaruhi jiwanya. Dikumpulkanlah semua orang-orang pintar, orang bijaksana di Babel. Saudara, memang itu sudah adat dunia ini. Selalu orang-orang mereka yang didahulukan. Yang didahulukan. Ternyata tidak satu orang pun yang bisa menjawab. Memberi bukan cuma soal arti dari mimpi itu. Cerita mimpi itu pun tidak ada yang tahu. Lah bagaimana bisa tahu? Setelah dikumpul, raja bilang, tadi malam saya mimpi. Baik Tuhan. Sekarang kami mau dengar ceritanya. Dan kami pasti bisa kasih tahu arti. Dia bilang, itu mimpi saya sudah lupa.
Sekarang kamu cerita apa itu mimpi. Dia aku tengok, dia bilang, kutumpul raja ini sonde beres. Ya. Dia yang mimpi, suruh kita yang cerita itu mimpi. Ya. Tapi itu cara Tuhan, saudara. Karena Alkitab katakan rahasia Tuhan diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Bukan kepada orang-orang Babel, bukan. Tuhan sudah siapkan jawabannya melalui Daniel. Tuhan mau buktikan bahwa apa yang Tuhan berikan kepada Daniel itu tidak sia-sia. Dan benar. Jawaban orang-orang Babel bilang kepada raja, Tuanku di seluruh dunia ini tidak ada yang bisa kasih jawaban seperti itu. Suami istri saja bangun pagi, tidak mungkin suami tanya, lu tahu saya mimpi apa tadi malam? Tidak ada. Raja bilang tidak, kamu harus bisa, kalau tidak semua akan dipenggal. Dihukum mati. Saudara, singkat cerita kabar itu sampai kepada Daniel. Apa yang Daniel katakan? Saudara, kita lihat dalam Daniel pasal 2. Ayat 16. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepada raja supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanania, Misael dan Azaria, teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Daniel menawarkan diri. Kasih tahu kepada raja, kasih kami kesempatan dan kami akan memberi jawab. Saudara, kita melihat bagaimana kerendahan hati Daniel dan teman-teman. Dia sudah tahu bahwa mereka itu diberi kemampuan oleh Tuhan. Tetapi tidak serta-merta mereka bilang, kami menghadap, kami siap. Tidak. Daniel minta waktu untuk apa? Bertanya kepada Tuhan. Memohonkan kepada Tuhan. Ya. Saudara, standar sebagai seorang anak Tuhan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tidak pernah menganggap diri jauh lebih hebat. Amsal katakan, jangan bersandar kepada kemampuan. Jangan anggap dirimu pintar. Dan mereka kembali untuk berdoa bersama-sama. Sepanjang malam. Mereka mohon kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan Tuhan menyatakan mimpi itu kepada Daniel. Lalu mereka sujud menyembah Tuhan. Saudara-saudara, dalam segala hal, mari kita belajar bertanyakan Tuhan. Kita tidak bisa pakai pengalaman hari kemarin. Oh, bisa nanti sama juga. Oh, tidak. Tidak seperti itu. Mari kita belajar bertanyakan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dan dalam satu malam Tuhan menyatakan rahasia itu kepada Daniel. Saudara-saudara sekalian, standar rohani anak Tuhan adalah senantiasa mengandalkan Tuhan. Tidak pernah merasa diri hebat. Tetap Tuhan yang hebat. Katakan amin. Puji Tuhan. Pasal 2 ayat 26 sampai ayat 45. Daniel kemudian masuk menghadap raja untuk menyatakan mimpi dan artinya. Coba kita lihat. Ayat 26. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsazar. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu
dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Begitu Daniel masuk, raja tanya, sanggupkah engkau? Bisa tidak? Daniel sudah tahu jawabannya. Tapi Daniel tidak bilang, siapa dulu? Siapa dulu ini? Tidak. Daniel bilang tidak ada manusia di dunia yang bisa menyatakan itu. Tidak ada. Tidak ada manusia bisa. Tetapi di sorga ada Allah. Haleluya. Itulah yang diandalkan oleh Daniel. Selalu Tuhan yang dikedepankan, bukan kemampuannya. Jawaban itu sudah ada pada Daniel. Tapi dia tetap katakan, itu Tuhan. Di sorga ada Allah. Saudara menghadapi jalan buntu. Mungkin dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam banyak hal. Saya mau katakan sesuai firman Tuhan. Di sorga ada Allah. Oh, mungkin engkau sudah mencoba untuk ini, untuk itu. Mencoba menghubungi orang-orang yang dianggap sanggup barangkali. Saudara, di sorga ada Allah. Yang sanggup, yang bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mungkin menghadapi sakit penyakit yang berlarut-larut. Saudara-saudara, di sorga ada Allah. Oh, dia mampu menyelesaikan segalanya. Ketika Daud menghadapi berbagai tantangan, saudara-saudara, Daud bilang apa? Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Dan benar, Tuhan menyelesaikan segala. Menurut cara Tuhan. Kalau Tuhan menyelesaikan bagi kita, jangan kita dikte dia. Tuhan kalau boleh atur seperti ini. Tuhan kalau boleh dia yang bikin sakit hati saya, coba tegur dia. Bukan seperti itu. Kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Tuhan lebih tahu apa yang Tuhan harus buat. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian. Dan kemudian Daniel ceritakan apa itu mimpi. Begitu Nebukadnezar mulai dengar dari awal, dia bilang, betul itu, betul seperti itu. Dan terakhir, arti dari mimpi itu. Ternyata arti dari mimpi itu menyangkut pribadi dari seorang Nebukadnezar. Yang seperti pohon besar tetapi kemudian akan ditebang oleh Tuhan. Saudara-saudara, apa yang kemudian terjadi? Anak-anak Tuhan yang punya standar rohani sesuai firman Tuhan selalu menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Kita lihat pasal 2 ayat 47. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala ilah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar dan seterusnya. Ketika Daniel selesai menyatakan rahasia itu kepada Nebukadnezar, Nebukadnezar katakan, tidak ada Allah seperti Allahmu. Tidak ada Allah yang berkuasa atas seluruh bumi, atas raja-raja pun. Nebukadnezar adalah raja besar pada waktu itu. Dia mengakui Allah Daniel. Dia memuliakan Allah dari Daniel.
Yohanes pasal 15 ayat 8 katakan, jikalau kamu pergi dan berbuah banyak, dalam hal itulah Bapamu di sorga dipermuliakan. Haleluya. Buah dari apa? Buah dari standar rohani menjaga kekudusan hidup. Dan buah itu memuliakan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian kita melihat dalam ayat 48 dan ayat 49. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar. Dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Haleluya. Raja Nebukadnezar memberikan kuasa jabatan yang sangat tinggi bagi Daniel. Apakah Daniel terima? Tidak. Dia bilang, Tuhan kalau boleh itu dikasih kepada teman-teman saya. Artinya apa? Anak Tuhan yang punya standar rohani tidak mementingkan diri sendiri. Katakan amin. Tidak. Serahkan kepada teman-teman. Zaman sekarang tidak ada begitu. Ya. Zaman sekarang tidak ada begitu. Bahkan teman bisa jadi musuh. Musuh bisa jadi teman cuma karena berebut jabatan. Daniel tidak. Kasih kepada teman-teman. Dan dia cukup menjadi staf di istana. Ya. Saudara, itu satu proses yang dijalani. Dari satu komitmen yang kuat untuk menjaga kekudusan itu. Ada buah. Buah memuliakan Allah. Tetapi apakah Tuhan sudah puas sampai di situ? Ya. Mereka mendapat jabatan pangkat yang tinggi? Tidak. Masih ada proses yang harus dijalani. Mereka harus mencapai standar dari Allah. Harus mencapai standar dari Allah. Seperti yang kita sudah pelajari dari kehidupan Ayub. Menjalani suatu proses ujian yang sangat menyakitkan. Tapi Ayub katakan, seandainya dia menguji aku akan muncul seperti emas. Seperti emas itulah standar dari Allah. Saudara-saudara, mari kita lihat. Allah tidak puas sampai di situ. Tapi Allah mau tingkatkan kepada standar dari Allah. Pasal 3 kitab Daniel. Dimulailah satu proses ujian yang mematikan. Bukan cuma menyakitkan, mematikan saudara. Tuhan mengizinkan Nebukadnezar membuat satu upacara penghormatan untuk patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Dan semua pejabat harus hadir di Lembadura untuk upacara penyembahan kepada patung itu. Kita semua tahu cerita itu. Termasuk di sana ada 3 pejabat tinggi, Sadrak, Mesak, Abednego. Hanania, Misael, dan Azaria. Dan ketika isyarat itu diberikan untuk serentak semua sujud menyembah. 3 pejabat tinggi ini tidak tunduk. Jangankan sujud, tunduk pun tidak. Langsung diadukan. Saudara-saudara sekalian, ini proses ujian untuk mencapai standar Allah. Yaitu apa? Iman yang paling suci. Yudas 1 ayat 20. Bangunlah dirimu sendiri atas dasar iman yang paling suci. Iman yang murni. Saudara-saudara, singkat cerita mereka dipanggil menghadap raja.
Sebenarnya mereka sudah harus kena hukuman. Tapi raja tidak mau dipermalukan begitu saja. Raja bilang, kita ulang ya. Itu upacara diulang dari awal. Kalau kamu mau sujud menyembah. Mereka bilang tidak ada guna. Tidak usah bersoal jawab soal itu. Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari tangan Tuanku Raja. Dari api yang menyala itu. Tuhan sanggup. Tetapi kalaupun Tuhan tidak tolong, tetap kami tidak menyembah patung. Ini proses ujian mencapai standar Allah. Mereka tidak pikir lagi akan kehilangan jabatan. Oh, soal jabatan itu sudahlah, tidak usah dipikirkan lagi. Nyawa pun mau diberikan. Untuk tidak menyembah patung itu. Karena mereka paham. Keluaran pasal 20 ayat 2-5. Jangan membuat patung ukiran yang menyerupai apapun, menyerupai di sorga, di langit, di bumi, di bawah bumi. Jangan. Dan jangan sujud menyembah kepada. Karena Allah benci. Mereka pegang itu. Sekali lagi pemahaman mereka akan diuji, saudara. Dan ujian ini berat. Ujian ini mematikan. Di sana sedang menunggu dapur api yang sudah dipanaskan 7 kali. Tapi mereka punya ketetapan hati. Tidak akan menyembah patung dalam rupa apapun. Tidak. Dan mereka pun dilemparkan ke sana. Saudara, saya mau katakan, Allah hadir untuk mereka yang punya standar Allah. Katakan amin. Allah sendiri hadir dalam segala situasi dan kondisi untuk setiap pribadi anak Tuhan yang punya standar Allah. Karena itu jangan pernah takut untuk proses ujian supaya saudara dan saya mencapai standar Allah. Dan ketika kita mencapai standar Allah, saudara tidak akan pernah kehilangan apapun. Tidak akan pernah kehilangan apapun. Secara manusia, mereka teman-temannya sudah bilang, sudah habis sudah kamu. Siap-siap kita ganti dia punya jabatan. Mereka sudah selesai. Kebetulan saya ada di daftar tunggu yang paling tinggi. Nomor paling muda saya itu. Begitu mereka selesai, saya maju. Ya. Tidak akan kehilangan apapun. Bahkan ketika mereka dibawa keluar, Nebukadnezar dekat-dekat. Dia mau cium. Ada enggak bau asap? Bau asap pun tidak ada. Alkitab. Bau asap dari dapur api tidak ada. Dan Nebukadnezar bilang, apakah saya yang salah lihat? Mau tanya di Algojo Sumati. Yang buang mereka ke dapur api Sumati. Dia tanya kepada menteri-menterinya, tadi yang dibuang 3 orang tuh? Iya Tuhan, 3 orang. Tapi saya lihat ada 4 orang. Untuk anak Tuhan yang mencapai standar Allah, Allah hadir di sana. Sehingga yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan mungkin. Haleluya. Mari jangan pernah kita undur lari dari proses ujian Tuhan untuk mencapai standar dari Allah. Dan sekarang mereka buktikan mereka punya iman yang paling suci. Mereka punya iman yang murni, diuji dalam api. Dan mereka keluar sebagai pemenang. Karena itu yang Allah kehendaki bagi kita. Menjadi orang-orang yang menang.
Orang-orang yang dibawa dari kemenangan kepada kemenangan. Janji Tuhan dalam Wahyu 2 dan Wahyu 3 untuk 7 jemaat yang mendapat surat dari Yesus. Akhir dari setiap surat itu nanti saudara baca. Barang siapa menang, dia akan duduk bersama aku di atas takhtaku. Barang siapa menang, dia akan makan daripada buah pohon kehidupan yang dulu hilang dari manusia di taman itu. Dan seterusnya. Barang siapa menang, dia akan memerintah bersama dengan aku. Harus menang. Harus menang. Yang masuk surga itu adalah orang-orang pemenang. Katakan amin. Orang-orang pemenang. Karena kita ada bersama dengan Tuhan. Pemazmur katakan bersama Tuhan. Bersama Allah kita mengerjakan perkara-perkara dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.